Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala faman aqamaha ayis salata faqad aqamad dina wa man tarakaha faqad hadamad din. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan min yaumal qiyamati wa man lam yuhafid alaihinna lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay ibn khalaf wa ruya rawahu Abu Nasir wal maqalatu saniyatu wal isuna an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza arada Allahu ta'ala ayyudkhila ahla jannati fil jannati wa ata ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannati wa man aqamaha barang siapa yang melaksanakannya ais sholat orang yang melaksanakan sholat faqad aqamad dina maka orang itu melaksanakan atau menegakkan agama. Wa man tarakaha siapa yang meninggalkannya faqad hadamad dina maka orang itu menghancurkan agama. Makanya kalau orang ini meninggalkan sholat itu udah tanda sih. Makanya Nabi pernah bilang al-farqu bainal munafiqin wal islami as-sholat. Jadi perbedaan antara orang Islam dan orang munafik atau orang kafir itu adalah sholat. Kalau dia melaksanakan sholat dengan baik dan benar, nah itu dia jamin bahwa dia itu orang Islam. Tapi kalau dia nggak melaksanakan sholat, itu berarti orang kafir itu. Ya, jadi itu aja. Orang kalau dia melaksanakan sholat dengan baik dan benar, itu berarti orang itu masih Islam. Tapi kalau dia nggak melaksanakan sholat dengan baik dan benar, berarti orang itu dia menentukan Islam atau munafik atau kafir. Bila bisa gitu ya. Jadi perbedaan itu, perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu sholat. Ya, makanya itu Nabi wanti-wanti itu, ya terhadap sholat itu wanti-wanti itu. Ya siapapun orangnya, makanya dia wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau dia nggak sholat berarti termasuk dia orang-orang kafir atau orang yang munafik. Ya, karena apa? Karena dia tidak menjamin akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kalau kita berbicara masalah surga, masalah neraka, itu kan orang kadang-kadang dianggap biasa aja. Ya, itu seolah-olah sholat neraka itu dianggap biasa aja, masuk ke neraka. Surga itu kenikmatannya itu dianggap biasa aja. Padahal itu semuanya itu perbedaan itu antara orang yang baik, orang yang akan selamat, itu antara orang yang melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat. Saya kira itu kalau kita pegang itu kan betul. Kalau kebetulan dia mesti meninggalkan haji, ya itu haji nggak apa-apa deh, karena masih belum sanggupan. Kemudian nggak melaksanakan puasa, masih bisa dipegang betul, ya. Kemudian dia melaksanakan zakat, masih bisa tuh, ya. Kemudian kalau dia nggak melaksanakan sholat, nggak bisa dipegang itu botol itu. Makanya orang kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, nah itu berarti sudah alamat itu, ya. Alhamdulillah bisa itu, ya. Jadi hal-hal ini yang namanya sholat itu nggak usah dianggap remeh, ya. Itu makanya ya oke lah kita melaksanakan sholat masih
bisa melaksanakan sholat. Nanti tinggal dibenerin itu sholat kebenarannya, sholat itu rukunnya, kemudian keyakinannya, semuanya itu. Ya, karena apa? Yang penting dia melaksanakan sholat dulu. Kalau dia udah melaksanakan sholat, tinggal nanti benerin itu. Ya, bagus apa kagak sholatnya, kemudian lafadznya, kemudian rukunnya, kemudian itu semuanya. Kalau dia udah salah, kemudian dia udah melaksanakan itu semua, nah itu baru dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selainnya dulu, ya sholat itu. Kalau ada udah masuk waktu, ya dia nggak sia-sia itu. Ketika dia masuk waktu dengan waktu, langsung dia melaksanakan sholat. Ya minimal ketika orang azan, dia dengar azan, dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu dan dia wajib untuk melaksanakan sholat itu. Ya, alhamdulillah bisa. Kalau orang yang biasa meninggalkan sholat, alhamdulillah bisa. Makanya kan ada satu mengatakan orang-orang banyak tuh kalau orang dia meninggalkan sholat, ya dia hidup di rumah itu mendingan dia melihara anjing daripada melihara anak itu yang nggak melaksanakan sholat. Itu makanya susah itu kita, ya anak-anak itu kadang-kadang disuruh sholat, disuruh salat, disuruh sholat itu makanya dia apa? Yang penting itu, jadi hal-hal yang penting itu, ya makanya kalau orang dia sudah mau meninggalkan sholat, itu diharapkan dia dianjurkan untuk melaksanakan sholat itu sebisa-bisanya dia. Ya, apa kita bilang gimana dibilang itu mesti, ya itu karena apa? Karena orang yang tidak melaksanakan sholat itu lebih buruk daripada anjing. Ya, anjing itu masih bisa diatur. Ya, anjing itu masih bisa dibalangi. Tapi kalau orang yang tidak meninggalkan sholat, alhamdulillah bisa. Padahal kita tahu kan, anjing itu kan najis buang. Ya, kalau orang yang tidak melaksanakan sholat, berarti itu lebih parah daripada najis berlomba-lomba. Bertanya Ustaz, kalau orang meninggalkan sholat Jumat dengan waktu yang lama itu termasuknya apa Ustaz? Ya iya, itu jadi kafir. Ya, itu makanya kan antara orang mukmin dalam arti kalau dia bisa meninggalkan sholat 3 Jumat itu jadi kafir. Mantaraka salah Jumatin fakot kafar. Orang kalau meninggalkan sholat 3 kali Jumat itu dia orang kafir. Ya, alhamdulillah bisa gitu. Ya, makanya sholat Jumat apalagi kalau Jumat kan seminggu sehari. Ini yang biasa-biasa kita laksanakan ya. Sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya itu ya biasa ketika datang sewaktu udah kita siap-siap itu. Ya makanya orang kadang-kadang suka ini tanggung ya tanggung itu nggak boleh kita tanggung. Ya makanya orang man ta'awwada ala tarki sholatin faqad ta'awwada ala umuri dunyahu. Orang kalau biasa meninggalkan sholat, ya membiasa meninggalkan sholat itu biasa tuh, maka dia siap-siap untuk dia tunda segala urusan dunianya. Ya kalau kita bisa udah waktu masuk waktu, kemudian kita tidak melaksanakan sholat, itu siap-siap aja. Bapak tahu ada ala umuri dan jadi segala urusannya itu siap-siap untuk di belakangin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Inna sholata muqtarinan bil falah. Sesungguhnya sholat itu dibarengi dengan keuntungan. Ya. Jadi kalau misalnya orang biasa meninggalkan sholat, bukan meninggalkan sholat, mengundur masalah sholat, nah itu dia siap-siap deh segala urusan dunianya itu diundur. Ya. Qala duya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khamsu sholatin, sholat yang 5 waktu,
man hafadha alaihinna, siapa yang memelihara atasnya atas sholat itu, kana lahu nuran, maka di sisi orang itu mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan cahaya, wa najatan minal yaumal qiyamati, dan nanti di akhirat dia selamat, ya selamat. Tapi wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa orang yang tidak menjaga atas segalanya, atas sholat itu, lam takun lahu nurun wala burhanan wala najatan, maka orang itu tidak ada cahayanya dan tidak ada cahaya, wala najatan, dan juga tidak ada keselamatan yaumul qiyamah, ya. Jadi kalau orang dia nggak sholat, kemudian nanti di akhirat itu berarti dia nggak ada cahaya, ya. Nanti kalau orang yang melaksanakan sholat itu ada di mukanya itu cahaya. Mengapa? Karena kalau orang melaksanakan sholat awalnya itu kan dia wudu, makanya dikatakan oleh Nabi itu al-wudu miftahu sholat, ya. Wudu itu artinya anak kuncinya sholat. Jadi kalau orang yang wudunya benar, kemudian wudunya itu dengan cara-cara yang benar, nah kemudian si air wudu itu nanti akan menjadi cahaya bagi orang itu, ya. Meskipun orang nggak lihat, ya, tapi nanti di akhirat itu bersinar, ya. Tuh, bersinar. Makanya apa? Kalau orang yang tidak melaksanakan sholat, dia nggak pernah wudu, berarti dia tidak ada sinarnya. Wa kana yaumal qiyamati, maka nanti di hari kiamat ma'a Fir'auna, dia temannya sama Fir'aun itu, wa Qarun, dan Qarun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan dia bertawan itu Ubay bin Khalaf, ya. Jadi orang-orang ini yang nanti akan bersama dia kalau dia nggak pernah sholat. Namun bila bisa, ya. Jadi kalau kita lihat begini, itu ngeri kita, ya. Karena apa? Karena dia nggak melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat itu as-sholatu imanudi, sholat itu dia agama.